Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah, Rabb yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Syalawat dan salam tercurah kepada Rasulullah, suri teladan dalam taubat dan cinta. Saudaraku, bayangkan pagi ini, kau masih bisa membuka mata, masih bisa mendengar suara burung berkicau, merasakan hangatnya sinar mentari, dan menghirup udara segar tanpa harus membayar sepeser pun. Itu adalah nikmat yang seringkali kita abaikan. Berapa banyak dari kita yang bangun tidur tanpa mengucap syukur, langsung memegang ponsel, mengecek notifikasi, dan lupa bahwa yang pertama kali harus kita cari adalah ridha Allah. Kenikmatan hidup tidak selalu hadir dalam bentuk besar. Kadang ia tersembunyi dalam detik-detik kecil, detak jantung yang stabil, makanan hangat di meja, dan keluarga yang menyapa. Tapi manusia sering lupa. Ketika nikmat datang bertubi-tubi, hati mulai lalai. Ketika hidup terasa mudah, iman mulai surut. Dan ketika semuanya terasa aman, kita merasa tak butuh Allah. Allah Maha Pemberi, tapi Dia juga Maha Mencabut. Sebagaimana Dia bisa memberi nikmat tanpa batas, Dia pun bisa mengambilnya dalam sekejap. Dan yang paling menakutkan adalah saat pencabutan itu terjadi ketika kita masih sibuk dalam kelalaian. Pernahkah kita berpikir bahwa nikmat yang kita nikmati hari ini belum tentu ada besok? Pernahkah kita khawatir bahwa setiap kemaksiatan bisa menjadi sebab Allah mengambil semua yang indah dalam hidup kita? Di dalam Al-Quran banyak kisah tentang kaum yang ditimpa azab, bukan karena mereka tidak diberi nikmat, tapi karena mereka kufur terhadap nikmat itu. Mereka tidak bersyukur, mereka lupa kepada pemberi. Maka mari kita tanya pada diri sendiri hari ini, apa yang telah aku lakukan dengan segala nikmat yang Allah berikan? Sudahkah aku menjaganya dengan takwa? Ataukah aku justru menodainya dengan kelalaian? Video ini bukan sekadar untuk menakuti, tapi untuk mengingatkan, karena bisa jadi, ini adalah bentuk kasih sayang Allah agar kita tidak dibiarkan terus hidup dalam kesombongan atas nikmat yang bisa hilang kapan saja. Kenikmatan yang tak kita sadari. Setiap pagi ketika mata ini terbuka, kita langsung dikelilingi oleh kenikmatan yang seringkali luput dari rasa syukur. Udara yang kita hirup, denyut jantung yang terus berdetak, dan tubuh yang masih bisa bergerak, semua itu adalah nikmat luar biasa dari Allah. Namun betapa sering kita menganggapnya sebagai hal biasa. Kita terbiasa dengan kenikmatan, hingga kita lupa bahwa itu semua bisa hilang dalam sekejap. Nikmat sehat, nikmat akal, nikmat keluarga, nikmat waktu luang, semuanya adalah karunia yang jika dicabut oleh Allah, kita akan lumpuh dalam hidup ini. Tapi sayangnya hanya sedikit dari kita yang merenungkannya. Allah berfirman dalam surah Ibrahim ayat 34, "Dan Dia telah memberikan kepadamu keperluanmu dari segala apa yang kamu mohonkan kepadanya. Dan jika kamu menghitung nikmat Allah, niscaya kamu tidak akan sanggup menghitungnya." Begitu banyak nikmat yang hadir tanpa kita minta, tanpa kita sadari. Kita sering hanya fokus pada kekurangan, pada yang belum kita punya, pada apa yang belum kita capai. Tapi kita lupa bahwa kita sudah memiliki begitu banyak. Jika hari ini kita masih bisa makan, minum, tertawa, dan tidur nyenyak, maka kita sedang dalam limpahan nikmat yang sangat besar. Apakah kita lupa bahwa ada saudara-saudara kita yang hidup di bawah reruntuhan perang, yang tubuhnya lemah karena sakit, yang malamnya dipenuhi kelaparan dan ketakutan? Lalu mengapa kita yang diberi lebih masih lalai bersyukur? Nikmat bukan sekadar materi. Nikmat adalah ketenangan hati, keimanan, kesabaran, dan kesempatan untuk kembali kepada Allah. Bahkan, diberi kesempatan untuk bertaubat sebelum ajal adalah nikmat terbesar yang tak bisa dibeli. Namun seiring waktu, manusia terbiasa menikmati tanpa mengingat pemberi. Hati kita menjadi keras,
mulut kita jarang berzikir, dan doa kita kering tanpa harapan. Padahal, semua yang kita miliki bisa saja bukan tanda keberkahan, tapi istidraj, kenikmatan yang menjadi azab perlahan. Kita sering menolak ujian, tapi kita juga lalai saat diberi nikmat. Betapa seringnya kita mengeluh, padahal dalam keluhan itu ada banyak hal yang orang lain harapkan dalam doa mereka. Kita melihat orang lain lebih dari kita, padahal mungkin kita lebih beruntung dari ribuan manusia di luar sana. Apakah kita lupa bahwa Allah mampu mencabut semua yang kita miliki hanya dengan satu kehendaknya? Dan saat itu terjadi, barulah kita sadar bahwa ternyata kita selama ini hidup dari kemurahannya semata. Maka mari renungi, apakah kita sudah benar-benar bersyukur atas apa yang kita miliki hari ini, atau kita hanya bersyukur ketika nikmat itu nyaris diambil? Ketika nikmat dicabut, tidak ada satu pun yang bisa menahan kehendak Allah. Jika Dia berkehendak untuk mencabut nikmat, maka siapa yang bisa mencegahnya? Sebuah kecelakaan kecil bisa membuat kita kehilangan fungsi tubuh. Sebuah badai bisa menghancurkan rumah kita dalam hitungan menit. Nikmat sehat bisa hilang tanpa tanda. Hari ini kita bisa berjalan, esok mungkin kita hanya bisa duduk di kursi roda. Hari ini kita bisa mendengar azan, esok mungkin telinga ini tak lagi menangkap suara apapun. Lalu bagaimana jika semua itu benar-benar terjadi? Allah tidak mencabut nikmatnya secara tiba-tiba tanpa peringatan. Seringkali Dia mengirimkan sinyal. Sedikit rasa sakit, sedikit kehilangan, sedikit kegelisahan. Tapi jika manusia tetap lalai, maka Allah bisa mencabut semuanya sekaligus. Dalam surah Al-An'am ayat 44, Allah berfirman, "Maka tatkala mereka melupakan peringatan yang telah diberikan kepada mereka, kami pun membukakan semua pintu-pintu kesenangan untuk mereka, sehingga apabila mereka bergembira dengan apa yang telah diberikan kepada mereka, kami siksa mereka secara tiba-tiba. Maka ketika itu mereka terdiam berputus asa." Ayat ini mengajarkan kita bahwa ujian paling mengerikan bukanlah kemiskinan, tetapi ketika nikmat dibuka lebar-lebar lalu dicabut secara mendadak. Itu bukan kasih sayang, tapi murka yang menyamar dalam kenikmatan. Bayangkan jika suatu hari Allah cabut keberkahan dari rezeki kita. Uang tetap masuk, tapi tidak pernah cukup. Usaha tetap jalan, tapi hati tetap gelisah. Keluarga tetap utuh, tapi dipenuhi pertengkaran. Itulah bentuk nikmat yang sudah dicabut isinya. Kita harus sadar bahwa tidak semua kenikmatan adalah tanda ridha Allah. Bahkan terkadang, kenikmatan itu adalah ujian. Allah ingin melihat, apakah kita tetap mengingatnya saat kita berada di atas. Dan jika kita terus lalai, bisa jadi saat Allah cabut nikmatnya, kita baru tersadar. Tapi saat itu, semuanya mungkin sudah terlambat. Doa sudah tak terdengar, pintu taubat sudah tertutup, dan hati telah membatu. Jangan tunggu hingga nikmat dicabut untuk baru bersyukur. Jangan tunggu hingga kehilangan untuk baru menangis. Karena bisa jadi air mata itu tidak lagi bisa mengembalikan apa yang telah hilang. Maka sebelum Allah mencabut semua yang kita miliki, mari kita kembali kepadanya dengan hati yang penuh syukur dan jiwa yang tunduk. Ujian di balik nikmat. Ketika kita bicara tentang ujian, seringkali pikiran kita langsung tertuju pada musibah, kesulitan, dan penderitaan. Tapi kita lupa bahwa nikmat pun bisa menjadi ujian, bahkan lebih berat dari ujian berupa kesulitan. Allah ingin melihat apakah hamba-Nya tetap patuh saat diberi limpahan dunia. Apakah kita masih sujud dengan khusyuk ketika rezeki melimpah? Apakah kita masih menangis dalam doa saat semua kebutuhan dunia sudah terpenuhi? Dalam Al-Quran, Allah menceritakan tentang Qarun, seorang yang begitu kaya hingga kunci-kunci perbendaharaannya pun berat dipikul. Namun kekayaannya membuatnya sombong, hingga akhirnya ditenggelamkan ke dalam bumi. Itu menjadi pelajaran bahwa nikmat yang tidak disertai kesadaran bisa menjadi azab. Ketika manusia merasa semua itu karena dirinya sendiri, bukan karena Allah,
maka disitulah ujian itu berubah menjadi kehancuran. Begitu juga dengan kenikmatan keluarga, jabatan, ilmu, dan waktu luang. Jika tidak disyukuri dan digunakan untuk taat, maka semua itu hanya akan menjadi saksi di hari kiamat kelak atas kelalaian kita. Banyak orang jatuh bukan karena miskin, tapi karena terlalu dimanjakan oleh nikmat dunia. Hatinya menjadi keras, pikirannya dipenuhi kesombongan, dan lisannya tak lagi menyebut nama Allah. Jika Allah beri kita nikmat namun kita gunakan untuk maksiat, itu bukan keberuntungan. Itu adalah istidraj, jebakan yang dibungkus indah. Kita dibiarkan merasa aman, padahal sedang dijauhkan dari rahmat-Nya. Maka jangan tertipu. Kenikmatan dunia bukan ukuran keberhasilan di sisi Allah. Ukuran keberhasilan adalah seberapa besar kita mampu menjaga iman di tengah-tengah nikmat itu. Jangan sampai nikmat yang seharusnya menjadi alat untuk mendekatkan diri kepada Allah justru menjadi tali yang menyeret kita semakin jauh darinya. Jika saat ini kita berada dalam kelapangan, maka itu adalah saat terbaik untuk menguji keimanan kita. Apakah kita tunduk dalam sujud atau justru tenggelam dalam dunia yang menipu? Hati yang tidak pernah puas. Satu tanda nikmat akan dicabut oleh Allah adalah ketika hati manusia tak lagi merasa cukup. Ia terus mengeluh, terus merasa kurang, meski nikmat sudah melimpah di sekitarnya. Padahal Rasulullah mengajarkan bahwa kekayaan sejati adalah kekayaan hati. Jika hati merasa cukup, maka sedikit pun akan terasa banyak. Tapi jika hati dipenuhi kerakusan, maka sebanyak apapun tidak akan pernah puas. Allah tidak mencabut nikmat secara langsung, tapi perlahan, dari hati manusia terlebih dahulu. Ketika rasa syukur hilang, maka itu adalah tanda awal hilangnya keberkahan. Hati yang tak pernah puas juga menjauhkan manusia dari ibadah. Salatnya menjadi terburu-buru, doanya hanya berisi permintaan dunia, dan waktu-waktu untuk Allah digeser oleh ambisi pribadi. Nafsu dunia yang tak terkendali bisa membuat manusia menjadi buta. Ia tidak lagi mampu membedakan yang halal dan haram. Selama itu menguntungkan. Pada akhirnya ia menjadi hamba dunia. Ia lupa bahwa dunia hanyalah titipan, bukan tujuan. Ia lupa bahwa semua yang dia kejar hari ini bisa Allah cabut dalam sekejap. Inilah yang disebut oleh para ulama sebagai bentuk pencabutan nikmat yang halus. Perlahan tapi menghancurkan. Harta tetap ada, tapi jiwa terasa hampa. Rumah besar, tapi hati tidak tenang. Saat seperti itulah banyak manusia terjatuh ke dalam keputusasaan, karena mereka membangun hidup di atas fondasi dunia, bukan di atas keteguhan iman. Maka sebelum hati ini semakin kosong, mari kita isi kembali dengan syukur. Mari belajar qanaah, merasa cukup dengan yang ada, dan terus bersyukur meski yang dimiliki hanya sedikit. Karena jika Allah ridha pada hati kita, maka seluruh nikmat akan terasa indah. Tapi jika Allah murka, maka sebesar apapun dunia ini tetap tak bisa memuaskan hati kita. Rasa syukur yang menyelamatkan. Syukur adalah kunci penjaga nikmat. Barang siapa yang bersyukur, Allah akan tambahkan nikmatnya. Dan barang siapa yang kufur, maka sesungguhnya azab Allah sangat pedih. Syukur bukan sekadar ucapan Alhamdulillah. Syukur adalah kesadaran hati, pengakuan lisan dan tindakan nyata. Ia tercermin dalam amal, dalam cara kita memperlakukan sesama, dan dalam cara kita menjalani kehidupan. Orang yang bersyukur akan merasa cukup, tidak rakus, tidak mengeluh, dan selalu melihat ke bawah, bukan ke atas. Ia menyadari bahwa banyak orang yang lebih sulit hidupnya, namun masih bisa bersabar. Allah berfirman dalam surah Ibrahim ayat 7, "Sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu, tetapi jika kamu mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangat pedih." Ayat ini menjadi pengingat kuat bahwa masa depan nikmat kita sangat tergantung pada syukur hari ini. Tidak ada jaminan kenikmatan kita akan tetap ada
jika kita terus mengeluh dan kufur. Orang-orang syalih terdahulu bahkan takut ketika nikmat dunia datang terlalu mudah. Mereka khawatir itu adalah ujian, bukan anugerah, karena nikmat bisa menjadi peluru yang membunuh iman jika tidak disikapi dengan syukur. Maka mari kita jaga nikmat itu dengan amal. Gunakan waktu untuk ibadah, gunakan rezeki untuk sedekah, gunakan kekuatan untuk menolong, dan gunakan ilmu untuk mengingatkan sesama. Jangan tunda untuk bersyukur. Jangan menunggu sampai Allah cabut nikmat itu, baru kita menangis dan memohon dikembalikan. Karena bisa jadi, kesempatan itu tidak akan datang dua kali. Jika hari ini kita masih punya kesehatan, keluarga, pekerjaan, waktu, dan keimanan, maka itulah saat terbaik untuk bersyukur dan kembali kepada Allah dengan sungguh-sungguh. Karena syukur bukan hanya menjaga nikmat, tapi juga membuka pintu-pintu keberkahan yang tak kita duga sebelumnya. Ketika nikmat berubah menjadi azab, tidak semua nikmat yang diberikan Allah adalah bentuk kasih sayang. Bisa jadi, itu adalah bentuk istidraj. Allah beri kelapangan sebagai bentuk penundaan azab karena terus-menerus bermaksiat. Allah membiarkan manusia merasa tenang, senang, dan penuh kenikmatan dunia. Tapi di balik itu ada murka yang sedang ditahan. Ketika batasnya habis, maka nikmat itu akan berubah menjadi bencana. Fir'aun hidup dalam istidraj. Ia memiliki kekuasaan, harta, dan kemuliaan dunia. Tapi ia melawan Allah, membangkang para rasul, dan akhirnya tenggelam bersama seluruh pasukannya dalam kehinaan. Betapa banyak orang yang hidup mewah, tapi hatinya gersang. Betapa banyak orang yang sehat jasadnya, tapi sakit jiwanya. Nikmat itu tidak lagi menjadi rahmat, melainkan beban yang menjerumuskan. Maka berhati-hatilah dengan nikmat yang membuat kita lupa salat. Waspadalah dengan rezeki yang menjauhkan kita dari Al-Quran. Hati-hati dengan popularitas yang membuat kita semakin jauh dari Allah. Jika kenikmatan itu membuat kita semakin malas ibadah, maka itu adalah peringatan besar. Karena bisa jadi kita sedang digiring perlahan menuju jurang tanpa kita sadari. Dalam hadits disebutkan, apabila engkau melihat Allah memberikan dunia kepada orang yang terus bermaksiat kepadanya, ketahuilah bahwa itu adalah istidraj. Hadis riwayat Ahmad. Maka jangan ukur kebaikan hidup hanya dari jumlah harta atau status sosial. Ukurlah dari ketenangan hati, kelapangan jiwa, dan kedekatan dengan Allah. Karena nikmat dunia yang sejati adalah yang membawa kita lebih taat, yang membuat kita bersujud lebih lama, yang mengalirkan air mata di sepertiga malam. Jangan tunggu sampai nikmat itu berubah menjadi azab yang menyesakkan dada dan menghancurkan jiwa. Selagi masih ada waktu, jadikan setiap nikmat sebagai jalan kembali kepadanya. Kenikmatan yang telah hilang dari banyak jiwa. Kita sering merasa punya segalanya, rumah, kendaraan, gadget, akses pendidikan, dan pekerjaan. Tapi berapa banyak di antara kita yang kehilangan nikmat paling penting, ketenangan jiwa. Nikmat terbesar bukanlah materi, tapi ketenangan bersama Allah. Ketika hati tenang karena yakin Allah selalu cukup, itu lebih mahal dari semua emas dunia. Banyak orang kaya tapi tak bisa tidur nyenyak. Banyak yang terkenal tapi hatinya gelisah tanpa arah. Banyak yang sukses di dunia tapi merasa kosong setiap hari. Semua itu adalah bentuk pencabutan nikmat yang tak terlihat. Nikmat yang tidak bisa ditimbang dengan angka atau dilihat dengan mata, tapi terasa jelas di dalam jiwa. Dulu mungkin kita pernah merasakan manisnya bangun malam, merindukan salat, menangis dalam zikir, tapi sekarang semua terasa hambar. Kenapa? Karena Allah cabut rasa itu dari hati kita. Betapa banyak orang yang dulu menangis saat mendengar ayat-ayat Allah, tapi kini bahkan tak sempat membuka mushaf. Betapa banyak yang dulu rajin ke masjid, tapi kini lebih sibuk dengan dunia. Jangan sampai ini menjadi bukti bahwa Allah telah mencabut kenikmatan iman dari diri kita. Dan itu jauh lebih menakutkan
dibanding kehilangan rezeki, harta, atau pekerjaan. Jika Allah masih beri kita rasa takut ketika meninggalkan salat, itu nikmat. Jika hati kita masih bergetar saat mendengar nama Allah, itu nikmat. Jika kita masih bisa menangis dalam doa, itu karunia yang besar. Tapi jika semuanya sudah hilang dan hati kita tak lagi peduli, maka kita sedang dalam bahaya. Kita sedang kehilangan nikmat paling berharga, hidayah. Maka mintalah kepada Allah, "Ya Allah, jangan cabut rasa butuhku kepadamu, jangan cabut kenikmatan dalam ibadahku, dan jangan biarkan aku hidup dalam kelalaian yang panjang." Jangan tertipu dengan dunia. Dunia ini sangat menggoda. Ia hadir dengan segala keindahannya, harta, tahta, pasangan, jabatan, dan hiburan, tapi semua itu hanya sementara, bukan akhir dari segalanya. Allah tak melarang kita memiliki dunia, tapi Allah melarang dunia menguasai hati kita. Dunia hanyalah ladang amal, bukan tujuan akhir. Banyak orang terlalu sibuk mengejar dunia, sampai lupa bahwa waktu terus berjalan menuju kematian, dan kematian tidak menunggu kita siap. Ketika Allah mencabut kesadaran tentang akhirat, itu pun sebuah pencabutan nikmat yang sangat besar. Manusia hidup seolah tidak akan mati, seolah hidup ini akan selamanya. Maka jangan tunggu dunia mencelakakan kita, karena dunia adalah tipu daya. Ia menggoda lalu meninggalkan. Ia menjanjikan, tapi mengecewakan. Betapa banyak orang yang kehilangan arah hidup karena terlalu mencintai dunia. Ketika dunia hancur, ia ikut hancur. Ketika dunia menjauh, ia merasa ditinggalkan segalanya. Dunia ini lelah untuk dikejar, tapi indah jika dipakai untuk taat. Dunia menjadi barakah jika kita menjadikannya jalan untuk sedekah, dakwah, dan ibadah. Jangan sampai kita mati dalam keadaan dunia masih melekat kuat di hati. Karena saat ruh dicabut, semua itu tidak akan menemani, kecuali amal yang ikhlas karena Allah. Dunia bukan musuh, tapi juga bukan Tuhan. Letakkan di tangan, bukan di hati. Gunakan, tapi jangan diperbudak olehnya. Dan selalu ingat, jika Allah mencabut dunia dari kita, tapi menggantinya dengan iman dan ridhanya, maka itu adalah nikmat yang sejati. Saat Allah mengambil untuk menyadarkan, ada kalanya Allah mencabut nikmat, bukan karena murka tapi karena cinta. Ia ambil sesuatu dari hidup kita agar kita kembali kepadanya. Allah ambil rezeki agar kita belajar tawakal. Allah ambil orang yang kita cinta agar kita bergantung kepadanya. Allah ambil kesehatan agar kita lebih banyak mengingatnya. Karena terkadang, hanya dengan kehilangan kita sadar betapa berharganya sesuatu. Hanya dengan kehilangan kita belajar mensyukuri apa yang pernah ada. Allah Maha tahu apa yang terbaik untuk hamba-Nya. Terkadang pencabutan nikmat adalah bentuk rahmat, agar kita tak makin jauh, agar kita ingat kembali kepadanya. Maka saat kehilangan jangan marah kepada takdir, tunduklah, tangisilah hati yang lalai, karena barangkali kehilangan itu adalah bentuk tarbiyah dari Allah. Jangan anggap semua kehilangan sebagai hukuman. Bisa jadi, itu adalah jalan untuk membawa kita menuju kebaikan yang lebih besar. Berapa banyak orang yang menemukan Allah justru setelah jatuh, setelah bangkrut, setelah ditinggal, setelah sepi, dan saat itu hatinya lebih kuat dari sebelumnya. Kehilangan dunia terkadang adalah pembuka jalan menuju akhirat, karena dunia tak bisa membawa kita kepada Allah jika tidak terlebih dahulu kita lepaskan sedikit demi sedikit keterikatan padanya. Maka bersyukurlah jika kehilangan membuat kita lebih dekat, karena itu lebih baik daripada memiliki semuanya, tapi lupa kepada Allah. Boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal itu baik bagimu, dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu padahal itu buruk bagimu. Allah mengetahui, sedangkan kamu tidak mengetahui. Quran Surah Al-Baqarah 216. Menjaga nikmat dengan tunduk kepada Allah. Nikmat harus dijaga.
Dan cara terbaik untuk menjaganya bukan dengan usaha dunia semata, tapi dengan ketaatan kepada Allah. Ketaatan itulah yang mengundang rahmat dan keberkahan. Ketika kita taat, Allah cukupkan rezeki, Allah jaga keluarga, Allah lapangkan urusan. Jangan biarkan nikmat membuat kita sombong, karena kesombongan adalah awal pencabutan nikmat dan awal kehancuran hidup. Rasulullah adalah manusia yang paling banyak nikmatnya, tapi juga paling tunduk dan tawadhu. Beliau menangis dalam sujud, meski sudah dijamin surga. Maka siapa kita yang merasa aman dalam kelalaian? Siapa kita yang berani hidup jauh dari Al-Quran tapi berharap hidupnya tenang? Mari kita jaga nikmat itu dengan amal. Bangun malam untuk bersyukur, bersedekah di saat lapang, menjaga lisan di saat marah, dan terus memperbaiki diri tanpa menunda. Jangan tunggu Allah ambil semuanya baru kita tersungkur, karena saat itu datang, bisa jadi tidak ada lagi waktu untuk memperbaiki. Allah Maha Penyayang tapi juga Maha Adil. Jika kita tak menjaga nikmat itu, maka Allah bisa ambil dan berikan kepada hamba-Nya yang lebih layak. Maka sebelum semuanya hilang, mari kembali, tunduk, menangis, sujud, dan mohon kepadanya agar tetap diberi hidayah dan keberkahan dalam hidup ini. Ya Allah, jangan cabut nikmat yang telah Engkau berikan. Jangan cabut rasa syukur dalam hati kami, dan jangan cabut keimanan kami sampai Engkau pertemukan kami denganmu dalam keadaan ridha. Kembalilah sebelum segalanya dicabut. Hidup ini bukan tentang berapa banyak yang kita miliki, tapi seberapa besar kita menjaga, mensyukuri, dan menggunakan nikmat itu untuk mendekat kepada Allah. Jangan tunggu Allah cabut semuanya untuk membuat kita sadar. Karena ketika semua telah hilang, kita mungkin hanya bisa menyesal tanpa daya. Jika hari ini masih ada kesehatan, gunakan untuk sujud. Jika hari ini masih ada keluarga, peluk mereka karena Allah. Jika hari ini masih bisa mendengar nasihat, maka lembutkan hatimu. Tidak semua kehilangan adalah hukuman. Tapi jika kehilangan itu terjadi saat kita jauh dari Allah, maka itu bisa jadi bentuk peringatan agar kita segera kembali. Jangan sombong dengan kenikmatan dunia, karena tak ada jaminan semuanya akan tetap milik kita. Bahkan detak jantung pun bukan milik kita, tapi milik Dia yang Maha Mengatur. Bangun dari kelalaian sebelum Allah membangunkan kita dengan musibah. Sadarlah, sebelum hidup ini diakhiri dengan penyesalan yang tak bisa diperbaiki. Allah tidak butuh kita, tapi kita sangat butuh Allah. Dan nikmat apapun yang masih melekat dalam hidup kita adalah bukti bahwa Allah masih membuka pintu untuk kembali. Maka jangan remehkan nikmat kecil. Jangan anggap biasa rezeki yang mengalir. Karena jika Allah mencabutnya, bahkan air mata pun tidak cukup untuk memohon dikembalikan. Mari tutup video ini dengan doa dalam hati. Ya Allah, jangan Engkau cabut nikmat dari kami karena dosa-dosa kami. Jadikan kami hamba yang pandai bersyukur dan kuat menjaga setiap titipan-Mu. Jika video ini menyentuh hati dan membuatmu merenung, bantu sebarkan kebaikan dengan cara like video ini sebagai bentuk syukurmu atas nikmat Allah. Komen dengan doa dan refleksi pribadimu agar menginspirasi yang lain. Subscribe untuk terus menerima pengingat yang menyejukkan hati. Bagikan ke keluarga dan sahabat, karena bisa jadi mereka sedang butuh pengingat ini hari ini. Semoga Allah menjaga semua nikmat dalam hidup kita. Amin ya Rabbal Alamin. Jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.